Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nabil dengan NIM 2011102441080. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang saya berasal dari kelas AA dengan prodi Teknik Informatika. Dengan adanya video ini, maka tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu semester pertama. Nah, dengan adanya video ini adalah untuk maka saya akan menjelaskan tentang sebuah program Python non GUI yang berbasis non GUI yang memiliki konsep atau tujuan, yaitu memudahkan kasir toko buku dalam melakukan catatan pembelian. Nah, berikut ini adalah program dari toko buku tersebut. Nah, di dalam program ini terdapat beberapa tipe data. Tipe data yang pertama ada tipe data list. Tipe data list itu dimulai dari judul. Nah, dari judul Python Case Study, dari judul buku Python Case Study sampai kalkulus, ini merupakan tipe data list. Yang kedua itu ada tipe data integer. Tipe data integer itu yaitu dari harga, yaitu dari 78.000 sampai 80.000. Ini merupakan tipe data integer. Integer itu sendiri merupakan sebuah bilangan bulat dari 1 dan seterusnya, dari 0 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan program ini. Nah, setelah kita mengklik run, maka akan muncul tiga menu pilihan seperti ini. Nah, di sini akan ada inputan, tentukan pilihan Anda. Di sini misalnya kita klik satu, yang dimana satu ini merupakan dari tabel harga buku. Ketika kita klik satu, maka dia akan menunjukkan apa saja buku yang dibeli dan berapa harganya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini sudah terdapat tabel harga buku yang memiliki nomor kode, judul buku, dan harga. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah tabel harga ini muncul, di bawah sini terdapat sebuah inputan, apakah kita ingin menambah buku, iya atau tidak. Misalnya jika kita ingin menambah buku iya, maka dia akan meminta judul buku yang baru untuk ditambahkan ke dalam tabel harga buku yang ada di sini, yang berarti nantinya akan menjadi nomor tabel buku yang ke-6, kode buku yang ke-6. Misalnya di sini kita masukkan judul bukunya pemrograman Python. Pemrograman Python. Nah, setelah kita memasukkan judul bukunya, maka di sini akan ada inputan harganya. Dia meminta berapa harga yang dimasukin buat judul pemrograman Python ini. Semisal kita masukin harganya itu 150.000. Setelah kita masukkan harganya 150.000, maka dia akan muncul tabel harga buku yang baru yang akan menambahkan angka 6 dan judul buku yang baru pemrograman Python pemrograman buku Python beserta harga yang ada di sini, yaitu 150. Nah, setelah selesai dengan semua ini, maka dia akan kembali ke menu pilihan awal, yaitu contohnya seperti ini. Nah, karena di menu pilihan awal sebelumnya kita pilih tambah buku, maka kita di sini klik iya, maka di sini kita akan mengulanginya lagi dan kita akan mengetik tidak. Nah, di sini kita akan mengetik tidak pada tabel harga buku ini, pada tambah buku ini, misalnya seperti ini. Nah, setelah selesai mengetik tidak pada inputan tambah buku iya atau tidak, maka akan keluaran program dan kembali ke menu pilihan semula seperti ini. Setelah itu kita akan memilih angka yang kedua, lanjutan dari yang menu pilihan pertama. Misalnya kita di sini klik angka 2, yang dimana 2 ini merupakan input belanja dan cetak struk pembelian. Setelah mengklik angka 2, maka dia akan muncul seperti ini, input data pembelian dan dia akan meminta kwitansi. Kwitansinya ini misalnya kita masukkan nomor 12.
setelah kita mengklik nomor 12 di sini, maka akan muncul akan muncul seperti ini, akan muncul tulisan seperti ini, pembelian pertama dengan kode buku. Nah, di sini dia meminta kode buku, berapa kode buku yang ingin kita beli. Nah, kode buku itu antara 1 sampai 6. Misalnya kita masukkan kode buku itu 5, yaitu merupakan buku dari kalkulus yang memiliki harga 8.000. Nah, dia juga meminta berapa jumlah buku yang dibeli dari buku kalkulus ini. Misalnya kita masukkan jumlah yang dibeli itu 2, jadi kita membeli 2 buku kalkulus. Nah, setelah itu dia akan bertanya lagi apakah akan menambah buku, iya atau tidak. Semisal kita klik iya di sini, maka dia akan menambahkan buku pada pembelian kedua dan meminta kode buku lagi. Kita akan menambahkan kode buku dari yang di sini. Semisal kita akan menambahkan kode buku 1, yang dimana kode buku ini 1 ini merupakan judul buku Python Cash Study memiliki harga 78.000. Nah, setelah itu dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan meminta berapa jumlah buku yang dibeli dari Python Cash Study ini. Semisal kita masukkan jumlah buku yang dibeli ini 1, maka dia akan muncul lagi seperti ini, perulangan seperti ini, nambah buku lagi iya atau tidak. Nah, di sini kita ketik tidak karena kita tidak ingin membeli buku lagi. Setelah kita mengklik kata tidak, maka akan muncul struk belanja di toko buku My Bookstore. Setelah itu struknya akan berbentuk seperti ini, kwitansi nomor 12 yang memiliki nomor 1 dan 2, judul buku kalkulus dan Python Cash Study, harganya 80 dan 78, banyaknya 2 dan 1, jumlahnya 160 dan 78.000, yang memiliki total bayar dari semua ini yaitu adalah 238.000 semua bayarnya. Dan di sini dia meminta inputan dari tunai. Misalnya kita tunainya kita masukkan seharga 250.000, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini, terima kasih sudah berbelanja di My Bookstore. Nah, selanjutnya setelah itu akan kembali ke menu pilihan awal. Nah, yaitu ada 3 pilihan. Di sini kita klik 3 selesai karena kita sudah selesai berbelanja di toko buku My Bookstore. Kita klik dan kita enter. Nah, setelah itu dia akan mengucapkan goodbye dan terima kasih. Setelah kita selesai dengan semua perbelanjaan yang ada di program output ini, maka kita akan masuk ke dokumen struk belanja txt. Nah, struk belanja txt ini adalah struk hasil dari kita beli buku di output ini. Dia akan muncul seperti ini struknya. Struk ini berbentuk dalam bentuk txt yang memiliki deskripsi seperti ini, kwitansi nomor 12, nomor 1 dan 2, judul buku kalkulus, Python Cash Study, dan seterusnya. Nah, di sini kita memiliki total bayar 238, bayar tunainya 250, maka kembalinya adalah 12.000. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya letak iterasi dan fungsi yang ada di pemrograman kali ini, yaitu ada yang pertama itu ada pada perulangan fungsi tabel awal. Perulangan pada fungsi tabel awal ini memiliki bentuk seperti ini. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengulang mendaftarkan buku di tipe data list, judul, dan harga. Di tipe data list, judul, dan harga. Nah, yang selanjutnya ada pada perulangan fungsi input pembelian, yaitu dari while sampai ke bawah. Di perulangan fungsi input pembelian ini memiliki fungsi selama dia jawabannya iya, maka dia akan terus mengulang perintah while di bawahnya. Contohnya seperti yang ini tadi. Kita mengetik iya, maka dia akan mengulang lagi tabel harga buku seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada pada
Nah, yang selanjutnya itu ada pada perulangan stroke. Perulangan stroke yaitu dari sini. Ini memiliki fungsi untuk mengulang perintah for di bawahnya yang akan mencetak stroke belanja atau hasil dari belanja di toko buku My Bookstore. Nah, yang selanjutnya itu masih sama perulangan untuk stroke bukunya, yang yaitu yang ini. Ini memiliki fungsi untuk mengulang menulis input, yaitu seperti buku yang dibeli, format harga, jumlah buku, dan format total harga buku yang dibeli. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang fungsi def dari sini. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu fungsi dari tujuan dari PBO ini, yaitu untuk menghindari penulisan program yang berulang kali. Yaitu dimulai dari sini, def format uang ini merupakan fungsi dari PBO, yaitu untuk menulis format dalam bentuk rupiah. Ini menulis format dalam bentuk rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi PBO dari tabel awal. Ini memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan tabel yang ada di list, seperti judul buku, harga buku, harga buku, dan nomor kode dari buku ini. Nah, yang selanjutnya itu ada def input pembeli. Selanjutnya itu ada fungsi dari PBO def input pembelian. Di sini memiliki fungsi untuk melakukan atau mencatat pembelian dari konsumen. Ini memiliki fungsi untuk melakukan atau mencatat pembelian buku dari konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada PBO fungsi stroke. Nah, ini memiliki fungsi untuk mencetak stroke pembelian dari konsumen dan mencetak di layar di file output stroke txt. Contohnya seperti ini. Setelah fungsi dari PBO stroke ini akan mencetak di file stroke txt yang seperti ini. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa dapat menulis file dalam bentuk txt. Yang pertama yaitu kita menuliskan sebuah perintah seperti ini. File sama dengan open string program Python stroke belanja txt sama dengan w. Nah, fungsi w di sini yaitu untuk membuka file kalau misalnya itu sudah ada. Kalau misalnya itu belum ada, maka dia akan menimpa. Kalau misalnya sudah ada, maka dia akan menimpa, tapi misalnya belum ada, maka dia akan membuat sebuah file yang baru. Lalu setelah itu kita ketik fungsi, lalu setelah itu kita masukkan dan menuliskan perintah dari file.writelines yang untuk menulis program yang ada di string ini. Fungsi file writelines ini fungsinya mungkin sama saja dengan perintah, hanya saja ini fungsi writelines ini untuk pemrograman untuk menulis file txt. Nah, writeline ini sendiri memiliki makna sebagai pindah baris. Ini untuk memindahkan sebuah baris. Nah, selanjutnya teks 3 kwitansi nomor input ini invoice number ini adalah untuk mencetak nomor kwitansi, yaitu nomor kwitansi yang ada di sini. Kwitansi yang ada di sini. Input data pembelian, dia akan mencetak di situ. Nah, selanjutnya sekian penjelasan video saya tentang bagaimana program non-GUI Python ini yang memiliki tujuan memudahkan kasir toko buku dalam melakukan catatan pembelian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.